warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak sekali amal, banyak sekali aktivitas kebaikan yang bisa kita lakukan dalam mengisi bulan suci Ramadan, bulan mulia, bulan penuh keberkahan untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan apa sih yang bisa dilakukan untuk mengisi bulan mulia ini, ada satu cerita yang ingin saya bagi kepada teman-teman semua. Sahabat yang dirahmati Allah, saya punya seorang sahabat, saya punya seorang teman. Jadi dia itu qadarullah Allah uji, yaitu dengan sakit ayahandanya. Nah, ketika sakit, ayahnya harus dibawa ke rumah sakit dan akhirnya dokter memutuskan untuk dirawat. Ketika didiagnosa, ternyata ayahnya ini menderita penyakit jantung dan tentu harus dirawat beberapa hari hingga akhir kondisi membaik. Nah, ketika dalam proses perawatan tersebut, teman saya ini bertanya kepada perawat di sana, kira-kira berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk membayar biaya perawatan di sana. Nah, kemudian perawat itu menjawab, mungkin diperlukan biaya sekitar 50-50 juta. Sahabat tentu itu pasti dana yang cukup besar ya untuk membayar biaya perawatan. Nah, mendengar nominal seperti itu, ya teman saya mencoba untuk tetap bersabar ya. Bagian juga dia berpikir bahwa yang namanya orang sakit dan dirawat tentu pasti memerlukan biaya yang tidak sedikit, dan dia berazam ya, bismillah, dia akan bayar ya, karena bagaimana juga dia mempunyai keyakinan bahwa Allah pasti akan membantu hambanya yang tengah kesulitan. Nah, singkat cerita, ketika ayahnya sudah membaik dan diizinkan pulang, teman saya ini mendatangi bagian keuangan rumah sakit. Kemudian dari petugasnya disodorkan dah biaya yang harus dia bayar. Nah, sahabat tots, ini ada cerita menarik. Ternyata teman saya ini terkejut. Mengapa? Karena biayanya di luar dugaan dia. Biaya yang harusnya 50-80 juta, ternyata dia harus bayar hanya 5 juta rupiah, 5-8 juta ya kalau tidak salah. Teman saya otomatis mengucapkan syukur, alhamdulillah kepada Allah, bahwa ternyata Allah mudahkan dia dalam membayar biaya perawatan ayahanda tercinta. Nah, sambil dia membayar, dia tuh berpikir, mengingat apa sih amal atau perbuatan sehingga Allah memberikan pertolongan buat dia. Nah, kemudian dia ingat suatu peristiwa, yaitu ketika dia melaksanakan touring motor dengan teman-temannya, dengan teman satu komunitas. Jadi ketika dia touring, kemudian setelah touring itu selesai, mereka kembali ke kota masing-masing. Nah, di tengah perjalanan mereka mampir dulu ke sebuah rumah makan. Nah, ketika selesai, ternyata waktunya sudah mepet, mereka harus bergegas cepat pulang. Nah, teman saya ini terburu-buru sampai tertinggal oleh rombongan ya. Nah, ketika dia hendak mengambil motor, ada seorang abang parkir yang mampiri dan dia otomatis harus mengeluarkan uang untuk parkir. Yang menarik, ternyata tadinya dia itu pengen mengeluarkan uang sejumlah ya 5-10 ribu, tapi ternyata yang dia tarik adalah uang sebanyak 100 ribu rupiah. Dan itu bukannya sekali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ternyata uang yang ditarik itu hanya uang yang 100 ribu rupiah. Dan kemudian dia berpikir, oh mungkin ini cara Allah untuk membuat dia bersedekah. Kemudian dia ikhlaskan uang itu dan dia tidak mengharapkan balasan ya, selain dengan niat untuk menolong atau bersedekah kepada abang parkir. Nah, dari peristiwa itu dia berpikir bahwa mungkin saja Allah memberikan kelapangan sehingga biaya yang harus dikeluarkan di rumah sakit tidak besar, bahkan
sangat kecil dibanding informasi yang pernah dia terima. Jadi dia berpikir bahwa perbuatannya atau amal soleh dia memberikan sedekah kepada abang fakir, itu Allah balas dengan kemudahan ketika dia harus membayar biaya untuk ayahandanya yang dirawat di rumah sakit. Masya Allah. Nah sahabat yang dirahmati Allah, itu satu kisah yang menjadi inspirasi buat kita bahwa ternyata ada satu amal yang bisa dilakukan di bulan Ramadan, yaitu dengan cara bersedekah. Bahkan sedekah disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah itu memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Karena Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah sudah menjanjikan pahala yang besar di Quran Surah Al-Hadid ayat 18, bahwa dia, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna shadiqina wa shadiqati wa aqradu qawlan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Yang intinya ayat ini bercerita bahwa Allah akan memberikan pahala buat yang bersedekah, baik dari laki perempuan, dengan pahala yang teramat banyak, bahkan bukan saja di dunia tapi juga di akhirat nanti, yaitu berupa surganya Allah Ta'ala. Masya Allah. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, semoga dengan kisah tadi, dengan ayat tadi yang dibacakan, menjadi motivasi buat kita, menjadi inspirasi buat kita, bahwa kita jangan ragu untuk bersedekah apalagi bulan Ramadan. Tapi satu hal yang perlu diingat, bahwa kita harus terus niat. Jangan sampai bahwa kita meniatkan bukan karena Allah. Karena nanti di akhirat, dalam satu hadis dari Rasulullah, akan ada 3 orang yang akan Allah panggil, dan mereka terkenal sebagai orang yang baik di dunia, tapi ternyata mereka masih masuk neraka. Termasuk salah satunya adalah orang yang bersedekah. Nah ketika ada dialog antara Allah dengan dia, dengan si Allah sedekah ini, diketahui bahwa ketika bersedekah di dunia, dia meniatkan bukan karena Allah, tapi untuk mendapatkan pujian dari manusia. Itu saja mungkin sahabat sendiri Allah. Semoga kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan banyak bersedekah, dengan niat yang tulus ikhlas, hanya mengharap ridho Allah semata. Dan semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan berupa kebaikan, Allah terima amal ibadah kita. Demikian kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.